Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel Mekanik di sini. Channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari unit Beat FI yang starter masih kasar ya. Beat jebret kalau bahasa kita bilang di sini. Ini ada keluhan dari pemilik kendaraan motor ini mogok, didorong datang ke bengkel kita ya. Tentunya dengan keluhan yang disampaikan, motor tidak bisa dilakukan electric starter. Jadi motor hanya bunyi tek 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 gitu aja ya. Jadi ini kita berbagi pengalaman lagi. Barangkali teman-teman mengalami atau mempunyai motor yang sama, seri yang sama, Beat FI ya, yang sudah FI di tahun mungkin 2013-an atau ya kalau nggak salah 2014, yang starternya masih starter kasar ya. Di sini keluhannya seperti yang tadi saya informasikan di awal ya. Langkah pertama teman-teman itu cek dulu bagian dari aki ya. Kalau masalah electric starter bentuknya kelistrikan, teman-teman cek dulu aki. Apalagi kalau memang dirasa untuk motor yang teman-teman pakai atau mengalami masalah itu pas kita engine on atau kontak on, ini tidak ada suara dengung ya. Terus di bagian speedometer terlihat seperti redup. Nah itu teman-teman silahkan fokuskan dulu ke bagian aki ya, teman-teman ya. Nah di sini saya juga sudah lakukan pemeriksaan ke bagian aki. Nah di sini untuk aki Beat FI ya, tentunya akinya di bawah kaki pijakan atau di bagian dashboard tengah ini ya. Teman-teman yang harus disiapkan adalah obeng plus untuk melepas covernya. Yang ini bautnya baut plus bawaannya ya, skrup seperti inilah. Yang obeng plus teman-teman buka, lepas juga cover akinya. Teman-teman periksa dulu bagian aki. Nah teman-teman, jika tidak ada multimeter digital, teman-teman boleh menggunakan apapun itu, silakan teman-teman. Ini sih bahasanya kasar ya, terlalu kasar untuk teknis ini ataupun pengerjaan ini, karena kita mau tahu dulu apakah memang motor ini sudah atau aki ini sudah low banget ya, atau memang tidak ada strumnya, atau masih ada, ataukah masih bagus. Teman-teman bisa siapkan kabel ya, ataupun juga obeng. Teman-teman silahkan di kutub positif negatifnya disambungkan, disatuin, atau jangan sampai disambungkan aja, dikecretkan seperti itu. Apabila ada percikan, terus percikannya besar, berarti menandakan untuk aki masih ada setrum ya. Teman-teman bisa sediakan obeng 2 ya, atau apapun itulah, yang penting bisa menghantarkan listrik atau menghantarkan arus, sehingga kita bisa memunculkan atau menyambungkan antara kutub negatif dan positif aki. Caranya seperti ini teman-teman, silahkan cek. Nah, kalau ada percikan berarti menandakan aki ini masih ada strumnya. Tapi kalau percikannya kecil berarti akinya sudah lemah. Apalagi kalau misalkan sudah tidak ada percikan, nah ini berarti menandakan aki sudah rusak parah. Teman-teman bisa lakukan seperti itu, tapi jangan sampai disambungkan terlalu lama, itu beresiko korsleting ataupun beresiko juga rusak bagian sikring. Tapi lebih enak dan lebih bagusnya, lebih safety-nya, teman-teman silahkan kalau punya di rumah seperti alat ini ya, digital multimeter ataupun yang analog boleh ya. Kalau untuk yang digital ini lebih mudah. Ini teman-teman silahkan setting di ini DC ya. Kita cek kutub-kutubnya ataupun setrumnya, cek. Akinya 6, naik turun teman-teman, 10. Oke,
akinya ini sudah mulai kurang bagus ternyata ya. Coba bersihkan dulu. Nah teman-teman juga bisa lihat ya, jika kondisinya seperti ini, kutub aki kalau kotor seperti ini juga bisa menjadi penyebab ya, penyebab terjadinya baterai drop. Kenapa? Karena adanya hambatan di masing-masing kutub, sehingga menghambat sirkulasi strom yang masuk dan yang keluar, ataupun intinya sirkulasi strom tidak lancar untuk arusnya karena adanya hambatan di setiap kutubnya. Nah, terus bagaimana untuk menghindari atau istilahnya menghilangkan dari hambatan itu? Ya, tentunya teman-teman harus bersihkan nih. Oke teman-teman, ini untuk membersihkan kutub-kutub aki yang sudah berkarat seperti ini, kita lepas terlebih dahulu untuk bautnya dengan obeng ya. Boleh dengan obeng, dengan kunci 8 juga boleh. Kita lepas dulu. Oke, ini sangat besar sekali hambatannya teman-teman nih. Lepas. Nah. Oke, ini kita bisa lihat ini hambatannya untuk bagian yang positif. Untuk yang negatif sangat luar biasa. Untuk kutubnya sudah ataupun kabel-kabel sudah kita lepas. Aki kita angkat. Ini wajib sekali kita bersihkan, juga sama wajib kita bersihkan hambatan yang muncul akibat ada ini kebocoran aki ya. Jadi air aki yang ada di dalam itu rembes dan menimbulkan korosi. Nah inilah, jadi ada kotoran seperti ini, muncullah hambatan sehingga aliran listrik atau alirannya pun terhambat akibat adanya hambatan di sini. Oke, kita coba bersihkan teman-teman. Menggunakan sikat kawat boleh, sikat kawat yang halus, jangan yang kasar.
menggunakan amplas boleh teman-teman ya, bebas. Nah, setelah ini teman-teman silahkan cek ini sudah bersih untuk kita periksa ya. Akinya kita lihat kondisinya berapa, 12,77. Nah, ini aki sebenarnya dirasa masih aman ya. Oke, jadi drop itu diakibatkan pengisian yang kurang bagus, kurang optimal karena adanya hambatan di konektor-konektor yang menghubungkan ke kutub aki. Akinya kita bersihkan. Oke, kita semprot dengan udara bertekanan teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat bekas percikan karena memang strum yang harusnya memang ada sirkulasi di sini, tapi karena terjadinya hambatan sehingga ada muncul seperti ada korsleting atau percikan api atau strum di sini. Jadi ini keras seperti kebakar. Nah, ini teman-teman lagi kita bersihkan. Jangan sampai ada kutub yang kotor yang masih ada hambatan, bisa korosi. Itu sangat berpengaruh teman-teman ke sirkulasi strum yang tentunya input dan output dari luar atau dari pengisian yang tentunya mengarah ke strum ataupun sinyal-sinyal atau apapun itu yang membutuhkan strum. Wajib sekali ini kita bersihkan. Nah, untuk aki sudah bersih, kita simpan dulu untuk aki. Kita lanjut ke sini teman-teman, bagian konektornya kita juga wajib bersihkan. Nah, sama semuanya sangat penuh dengan hambatan. Ini karat, ini juga korosi. Kita bersihkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita bersihkan ya. Terus juga ini bagian positifnya pun sama sudah kita bersihkan. Oke, bagian boxnya juga sama kita sedikit bersihkan karena banyak sekali kotoran, debu, lumpur. Tentunya karena memang ini sangat rentan sekali teman-teman ya
Jadi kami sarankan untuk membersihkan dan memeriksa bagian aki atau komponen yang ada di dalam box ini. Teman-teman disarankan serutin mungkin atau seintens mungkin untuk merawat atau membersihkan ini. Teman-teman bisa lakukan di rumah, tidak perlu ke bengkel. Teman-teman tinggal lepas cover, baut, dan lepas tutupnya. Teman-teman silahkan di sini lakukan pembersihan, mau disemprot pakai udara yang bertekanan boleh, mau pakai kuas juga boleh ya, asal jangan pakai air. Jadi ini wajib sekali untuk intens perawatan atau pembersihan, pemeriksaan secara berkala untuk terhindar dari kasus yang seperti ini teman-teman. Jadi ribetnya kalau sudah seperti ini, teman-teman lagi enak-enak riding, teman-teman lagi nyaman-nyamannya berkendara, apalagi dipacu dengan deadline yang jadwal padat, waktu yang mepet, tiba-tiba motor mogok akibat dari hal yang seperti ini. Hal sepele tentunya mengakibatkan teman-teman menjadi rugi waktu, tentunya rugi materi, karena memang jika memang itu berhubungan dengan materi ya. Jadi saya menghimbau buat teman-teman para pemilik, owner motor yang tentunya menggunakan hal-hal yang bersifatnya elektrik, teman-teman, hal yang mudah atau yang ringan yang bisa dikerjakan di rumah. Teman-teman lagi santai, lagi libur kerja, libur aktivitas, teman-teman hendaklah memeriksa kondisi dari aki dan komponen yang ada di dalam box ini untuk motor Beat FI ya. Oke, kita coba pasang kembali untuk akinya setelah kita lakukan pembersihan. Kalau mau juga teman-teman boleh silahkan dibersihkan juga atau dikotak di di cleaning juga untuk bagian relay starter, bagian kutub-kutub ataupun juga konektor-konektor bagian sikring atau fuse di sini teman-teman ya. Mudah sekali, bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke, jadi simpel ya. Oke teman-teman, kita pasang positif ke positif warna merah, negatif kalau masanya untuk motor Honda warna hijau ya. Kita pasang. Kencangkan sekencang mungkin teman-teman secara presisi supaya sirkulasinya strum itu normal. Coba kontak on. Nah, ini dengungnya pun sudah kencang untuk bagian dari fuel pump. Coba dengarkan teman-teman. Coba klakson. Ini enggak ada ternyata ya. Oke, kita coba nyalakan unit kendaraan. Nah, nah, teman-teman ya, kita cek pengisian setelah pemasangan. Teman-teman kalau punya digital multimeter atau apometer ataupun apapun yang tentunya bisa mengukur pengisian, nah, teman-teman silahkan ukur lagi. Ini di angka 13 ya. 13,9 sama 10. Ini di stasioner. Untuk di open gas teman-teman, saya lihat di sini open gas. Oke teman-teman, sudah normal ya. Jadi masalah utamanya ada di sini. Oke, sangat mudah sekali, simple sekali, tidak memerlukan alat yang banyak, tidak memerlukan biaya yang banyak.
kita tinggal ada kemauan untuk rutin melakukan perawatan, pembersihan, dan tentunya juga kalau misalkan teman-teman motor ini jarang dipakai, aki harap di charging. Kalaupun tidak di charging, tidak punya alat charging aki, teman-teman nyalakan motor sehari atau tiap hari atau 2 kali atau 2 hari sekali boleh, untuk supaya setrum selalu masuk dan aki tetap terisi dengan baik untuk strumnya, sehingga komponen aki ataupun sel-sel akinya tidak mati karena memang tidak terhantarkan atau tidak mengelola setrum. Oke, baik, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sedikit membantu buat teman-teman yang mengalami hal yang sama di motor Beat FI, Beat jebret ya. Ketika motor tidak bisa dilakukan electric starter, ketika motor mogok, mohon periksa dulu untuk bagian ini teman-teman ya, aki terutama. Silahkan periksa, silahkan cek, silahkan tangani kalau memang bisa ditangani sendiri. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like juga, sudah share, dan pokoknya yang sudah mendukung channel saya diucap terima kasih. Doa terbaik buat panjenengan, semoga panjang umur, lancar rezeki, barokah tentunya juga, dan diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.